Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamdika al-kalam izama wa insyaallah. Para pendengar muhibbin rahimahullah, kali ini kita membuka masalah ma'rifatullah. Kenapa? Karena awaludin ma'rifatullah. Awal agama Islam itu adalah mengenal Allah. Awal itu pertama, din itu agama. Jadi awal agama itu ma'rifatullah mengenal Allah. Dalam kali ini kita mengambil daripada kitab Adrun Nafis Muhammad Nafis Al-Banjari, ulama Kalsel. Isinya sama dengan Kanjul Mahrifah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini berguru juga kepada Syekh Muhammad Siddiq bin Umar Khan, murid daripada Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Madan yang terkenal tarekat Samaniyah. Dan ada beberapa tarekat yang beliau ikutin di sini, tarekat Satariyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Halwatiyah, dan Samaniyah sendiri. Baik, mengapa harus awaludin ma'rifatullah? Karena agar kita tidak tersasar, maka perlu kita mengenal Allah dulu. Mengenal Allah yaitu ma'rifatullah. Yang pertama adalah tauhid af'al. Yang kedua tauhid asma. Yang ketiga tauhid sifat. Yang keempat tauhid zat. Dasar-dasarnya ya al-ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Dasar-dasarnya. Baik, kita bacakan kitabnya. Sebelum kita membacakan, kita harus tahu dulu nanti mengetahui ada syirik kafi, syirik jalli. Kita bacakan dulu kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi karama adama wa syatafa minhumul ulama. Bermula segala jenis puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memuliakan anak Adam dan memilih dia daripada mereka itu akan ulama. Wa ihtara aidon minhu zahada wal hukama'a wal qurama'a, dan memilih ia pula daripada mereka itu akan segala yang jahid. Yang jahid itu orang yang menjauhkan dirinya, atau juhud lah ya, orang yang menjauhkan dirinya, jiwa rohaninya dari urusan duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya, sekalipun dia sugih atau kaya, tapi di dalam hatinya tidak terpaut dengan makhluk, yaitu kekayaan itu makhluk. Dan hakim itu orang pandai, budiman, ahli dan bijaksana. Jamaknya hukama yang berarti orang-orang yang cerdik pandai. Dan karimnya orang-orang yang mendapat kemuliaan.
dan melebihkan ia daripada itu akan segala orang yang mengenal Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan asmanya. Wa azaqahum lazadatal muhabbati wa atla'ahum hakikatul asya'i minnal ardi wa sama'i, dan memperasakan ia akan mereka itu akan lezat kasih akan dia, dan memperlihatkan ia akan mereka itu akan hakikat segala asya. Asya itu bentuk jamak dari kata syai, yaitu segala sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada bumi dan langit. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, wujud menyudahi dia karena segala nabi, allazi khuliqa min jatihi wa minhu jami'ul asya'i, yang dijadikan ia daripada nur zatnya dan dijadikan daripadanya segala perkara. Wa ala alihi wa sahbihi sadatina awliya'i, dan segala keluarganya dan sahabatnya yang penghulu segala aulia. Wa ala tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumidin, dan atas segala yang mengikut bagi mereka itu dan yang mengikut bagi segala yang mengikuti bagi mereka itu dengan kebajikan hingga hari kiamat. Wa ba'du balama kanat sanatal alfi wa mi'ataini min hisrati nabiyil karimi ala sahibiha min rabbihi abdalu sholati wa taslim. Dan kemudian daripada itu maka tatkala adalah pada tahun 1200 daripada Hijriah, Nabi yang mulia atas yang empunya dia daripada Tuhannya rahmat yang amat lebih dan khuluan 17 hal yang dijelaskan dari kedepankan atau yang hal yang mulia yang amat suci. Tamasya minni ba'dul ikhwani fatahallahu qulbi wa qalbahu bin nuri musahadati wal irfan. Saya telah meminta daripadaku setengah daripada segala saudaraku membukakan kiranya Allah Ta'ala akan hatiku dan akan hatinya dengan cahaya musahadah. Musahadah itu artinya mempersaksikan Allah, ya kan, seakan-akan melihat Allah. Dan ma'rifah itu mengenal Allah dengan penyerahan diri kepada Tuhan yang naik setingkat demi setingkat sehingga sampai kepada tingkat keyakinan yang kuat dan mantap, itu namanya ma'rifah. Na'allahu risalatal muhatasara bisani jawil layini lin fa'a biha man la ya'rifu lisanal arabil bin. Bahwa aku berbuatkan baginya satu risalah yang simpun, 20 ringkas maksudnya, 20 simpun itu, dengan bahasa Jawi, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang lemah lembut, supaya memberi manfaat dengan dia akan segala orang yang tidak mengetahui akan bahasa Arab yang nyata. Fi bayani wahdatil jati wa sifati wal asma'i wal af'ali lituhil salikina min sirkil hafi wal bil ahmal, pada menyatakan wahdat al-jad dan wahdat as-sifat dan wahdat al-asma dan wahdat al-afal, supaya melepaskan ia akan segala orang yang salik itu dari pada syirik kafi dan daripada riya dan uzub bagi segala amal. Salik itu adalah orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samaitu hadaro nafis fi bayani wahdatil afsali wal asma'i wad jati takdis, dan ku namai akan risalah ini aduran nafis, artinya mutiara yang indah pada menyatakan wadat al-afal dan asma dan sifat dan zat yang suci.
Raziya minallah ayyan yanfa'a bihal muridi nawa'an mu'anja khalisati liwajhihi wajah tiratan lil walahum yaumaddin. Padahal harap aku daripada Allah Ta'ala bahwa memberi manfaat dia dengan risalah ini akan segala orang yang murid, dan bahwa dijadikannya kiranya akan ditulis ikhlas bagi zat hak Allah Ta'ala, dan pertaruhan itu bekal untuk akhirat bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Warotattuha alal muqadimah waroba'atim kusuli wa khotimati wajab kartu fiha masyaila sanatiha mahuzat min kutubil sufiyah. Dan aku aturkan dia atas satu mukadimah itu pembukaan, dan 4 pasal dan 1 khatimah. 39 khatimah adalah pembahasan penutup satu kajian yang biasanya disertai dengan kesimpulan yang singkat dan beberapa faedah. Dan aku sebutkan di dalamnya daripada masalah yang tinggi-tinggi yang diambil daripada beberapa kitab-kitab ahli tasawuf. Bermula ini satu mukadimah pada menyatakan segala perkara yang membatalkan ia akan orang salik dan yang menegakkan ia akan dia daripada sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi salik itu adalah orang yang menuju kepada Allah. Itu salik. Ketahuilah olehmu hai salik bahwasanya wajib atasmu itu memeliharakan dirimu daripada segala maksiat, sama ada maksiat itu batin atau zahir, dan melepaskan dirimu pada segala yang membatalkan sulukmu itu atau halwat. Perjalanan seseorang untuk mencapai Tuhan itu suluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira itu berhalwat atau bersuluk sama itu. Cuman tak perlulah kita di gua, ya kan, cukup di kamar khusus saja. Dan daripada yang menegahkan dikau daripada sampai kepada Allah, bermula segala perkara yang membatalkan suluk itu amat banyak. Setengah daripada kasal itu kemalasan yang sudah mendarah daging, artinya segan daripada mengerjakan ibadat serta kuasa mengerjakan dia. Artinya kita ini ada malas beribadah, sholat kada mau, sholat tidak mau, apalagi amalan-amalan lain. Padahal kita ada kuasa untuk mengerjakan itu. Dan setengah daripada futur, rasa lemah yang diakibatkan kemalasan daripada mendirikan ibadah sebab bimbang dengan dunia. Dan setengah daripadanya malal, rasa kebosanan yang timbul akibat terlalu banyak melakukan sesuatu. Nah, kita harus bersandar kepada Allah, bukan kepada amal. Al-Hikam kan begitu menjelaskan. Artinya jemu dan puas pada memperbuat dia karena ia berulang padahal belum ada hasil yang dikehendaki. Sahdan itu selanjutnya atau next adalah sebab yang disebut demikian itu sekalian karena kurang iman dan doib palsu. Doib itu palsu, yakin dan buta mata hati dan mengikutkan nafsu akan hawanya. Dan yang menengahkan sampai orang salik kepada Allah Ta'ala itu pun amat banyak juga. Setengah daripadanya adalah syirik api, artinya syirik yang tersembunyi, yaitu merasa sholat ibadah dalam hati kita itu diri kita aku gitu kan. Padahal kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, nol, tidak ada daya upaya, semuanya itu terbit daripada Allah. Nah, inilah makam af'al namanya. Af'al, tauhid af'al. Segala af'al itu adalah perbuatan Allah. Kita lihat diri kita berbuat kita berjalan, tidur, berebah,
berdiri, duduk, berbicara, mendengar, memberi dengan tangan, mengambil sesuatu barang, menjalankan taat kepada Allah dalam sholat 5 waktu, itu terbitnya daripada Allah, bukan daripada aku. Kalau aku berarti syirik kafir sudah menduakan Tuhan. Nah, ini syirik halus namanya, atau syirik kecil. Karena hakikatnya segala perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala juga, dan adalah segala makhluk itu seolah alat perbuatan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan alat. Dan setengah daripada riya artinya memperlihatkan ibadahnya itu kepada orang lain, atau menghendaki dengan ibadatnya itu adalah sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, jikalau surga sekalipun. Dan setengah daripadanya sum'ah, artinya mengkabarkan akan ibadahnya yang ikhlas karena Allah Ta'ala itu kepada orang lain, supaya dibesarkan, dipuji akan dia itu. Nah, ini hati-hati, ya kan? Syirik kafir itu apa ya? Ada lagi satu lagi tuh namanya itu syirik jali. Syirik jali itu syirik besar, syirik yang ada di dalam hatinya itu merasa atau menyatakan bahwa ada makhluk lain yang doib itu palsu, yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kepadanya selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini syirik jali namanya. Ancamannya itu ada di surat Az-Zumar 65 dengan Al-An'am 88 itu ancaman bagi orang-orang yang syirik itu, yaitu sia-sia akan segala amal ibadahnya, kuat sembahyang, kuat zikir, kuat salawat, tapi syirik, yaitu menyatakan dalam hatinya bahwasanya ada makhluk doib lainnya selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu namanya syirik jali. Kalau syirik kafir tadi syirik kecil, yang menyatakan bahwa dirinya lah yang mampu atau dapat menjalankan sembahyang atau sholat, padahal segala itu terbit daripada Allah, afalnya Allah. Maka dikembalikanlah dalam hati kita sebut, tancapkan Allah dialah yang bergerak, tiada lagi aku melainkan dia, huwa dia, huwa dia, huwa dia Allah. Nah, ini tauhid afal namanya. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap hamba Tuhan. Kita hanya nol. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya. Dan setengah daripadanya ujub, artinya membesarkan dan membanyakkan ibadatnya padahal tiada dilihatnya akan dia nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan setengah daripadanya saqata walahu wa khaufun ma'al ibadah, artinya mendindingi, yaitu memandang ia akan ibadatnya itu daripada dirinya, tiada dilihatnya akan dia nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya. Makanya dia merasakan bahwa dirinya lah yang beribadat, yang bisa menggerakkan badannya untuk sholat. Berarti syirik kafir, maka terdinding dia daripada makrifat kepada Allah. Dan setengah daripadanya hajab atau hijab 49, dinding pembatas, artinya dinding, yaitu dinding ibadatnya itu daripadanya segala cahaya dan perhiasan.
dan keelokannya, karena tiap-tiap satu daripada amal ibadat itu baginya cahaya dan perhiasan dan keelokannya. Maka berhentilah orang salih itu kepadanya daripada melihat perhiasan dan keelokannya. Maka sukacitalah ia dengan dia, dan lupa ia akan Allah Ta'ala daripada sebab genang demikian itu. Sahdan, lanjut ke next ya, bahasa Arabnya sahdan. Tiada yang melepaskan akan dikau hai salih daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, melainkan suhudmu, persaksianmu maksudnya, dan pandangmu akan bahwasanya segala perbuatan itu sekalian terbit daripada Allah Ta'ala juga, seperti yang akan datang pada pasal pertama ini insyaallah, yaitu tauhid mari kita buka. Lanjut. Bermula pasal yang pertama pada menyatakan tauhid al-af'al, artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Ketahuilah oleh kamu hai salih bahwasanya tiada yang melepaskan akan dikau daripada segala perkara bahaya tersebut itu, melainkan pandangmu dan suhudmu akan bahwasanya segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini sekalian daripada Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan itu baik pada rupanya pada hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat pada rupanya. Tiada pada hakikatnya seperti kufur, pengingkaran kufur dan maksiat, pelanggaran. Karena kufur dan maksiat itu pada hakikatnya baik juga, karena terbit dari yang baik yaitu Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap terbit daripada Allah Ta'ala itu baik juga pada hakikatnya. Tetapi jahat keduanya itu pada rupanya karena syar'i atau pada halnya syariat, yang hukum syariat, pedang-pedang syariat. Jadi tidak boleh ditabrak. Hukum syariat tetap jalan, tapi makrifat juga tetap jalan. Islam secara kafah, jahir wal batin, jahir wal batin. Dan datang ia mencelakakan dia. Bermula kaifiyat itu hukum Allah, memandang segala perbuatan daripada Allah Ta'ala, yaitu seperti bahwasanya dipandangnya dan disuhudnya, disaksikannya dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya, bahwasanya segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala, dan membangsakan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu adalah majasi itu kiasan atau bukan sebenarnya, atau majasi itu bayang-bayang gitu ya. Jua sekaliannya tiada pada hakikatnya, karena pada hakikatnya perbuatan itu daripada Allah Ta'ala juga. Sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau lainnya. Sama ia dengan mubasyarah. Di mana mubasyarah itu tindakan yang dilakukan seseorang, atau tawallud, hasil atau akibat dari tindakan seseorang. Dan artinya perbuatan dengan mubasyarah itu yaitu perbuatan yang berserta dengan kudrat yang baharu, seperti gerak kalam, alat tulis kalam itu pada tangan orang menyurat. Dan arti perbuatan dengan tawallud itu yaitu yang jadi daripada perbuatan yang mubasyarah, itu seperti jatuh batu pada tangan orang yang melempar. Bermula dalil yang menunjukkan atas segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala, tiada dari pada yang lainnya. Firman Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Apal kamu ya Allah Ta'ala. 9 Surat As-Saffat ayat 96. Kata Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli, tokoh sufi dari golongan Sajidiyah dari Maroko, berasal dari suku penulis buku tentang salawat Nabi yang terkenal. Kata Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah di dalam Syardalail Al-Khairat, tiada terbit daripada seorang daripada hambanya perkataan dan tiada perbuatan, dan tiada gerak dan tiada diam, melainkan sungguhnya telah terdahulu pada ilmunya dan koda dan kodarnya. Intaha itu untuk menunjukkan akhir penukilan. Dan firman-Nya yang maha tinggi, wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama.
Tiada engkau melempar ya Muhammad tatkala berusaha engkau pada melempar, tetapi Allah Ta'ala juga lah yang melempar tatkala itu. Surat Al-Anfal ayat 17. Dan lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya pada menjauhkan maksiat dan tiada upaya pada mengerjakan taat melainkan dengan upaya Allah Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar juga. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi hadis riwayat Bukhari, ya, tiada daya pada menjauhkan maksiat dan tiada upaya pada mengerjakan taat melainkan dengan upaya Allah Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar juga. Itu hadis Al-Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, la na taharaku jaratun illa bi bismillah. Tiada bergerak di dalam alam ini sesuatu jarah pun. Zarah itu kayak atom itu yang lebih kecil, atom. Juga pun melainkan dengan izin Allah Ta'ala, yakni dengan iradah kehendaknya Allah Ta'ala. Dan lagi pula isyarat Nabi SAW daripada tiada mendoakan kafir Quraisy yang menyakiti akan dia karena memandang ia akan nisbah. Nah, nisbah itu penyandaran yang menyatakan asal sesuatu perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW melihatnya itu gawian orang kafir melempari beliau itu perbuatan Allah Ta'ala, ya, makanya beliau tidak mau melawan karena beliau sudah melihat secara mahikmat itu, yaitu perbuatan Allah kepada diri beliau. Nah itu makanya beliau tidak mau melawan. Sah dan lanjut, manakala senantiasa engkau memandang demikian itu dan tahqiqlah. Tahqiq itu mewujud dan menjadi nyata dalam diri engkau, dengan dia niscaya kelepaslah engkau daripada segala bahaya yang tersebut itu. Dan engkau lihatlah dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu segala wujud itu keberadaan majasi, wujud majasi itu bayang-bayang ini hapus dia di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya. Sah dan manakala engkau kekalkan akan sudutmu dan pandangmu akan bahasanya keadaan segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala juga, dengan membiasakan dia sedikit kemudian maka sedikit hingga tahqiqlah. Dengan demikian itu maka apabila tahqiqlah dengan dia jadilah kepadamu itu musyahadah, artinya berpandangan dan tiada bercampurlah dengan pandangmu itu jahirmu dan batinmu, maka barulah sampai engkau kepada makam wahdat al-af'al, artinya esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan, yaitu ibarat dia daripada panah itu binasa. Segala perbuatan makhluk ini sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya sekalipun itu panah di bawah perbuatan Allah Ta'ala. Sekira-kira tiada dilihat di dalam akwan itu bentuk jamak dari kawan atau alam atau semua makhluk atau ciptaan Allah. Ini suatu perbuatan Allah Ta'ala juga, sama ada perbuatan itu baik atau jahat. Dan dalil yang menunjukkan dan mentahqiqkan bahwasanya kejahatan daripada Allah Ta'ala, yaitu yang tersebut di dalam hadis yang warid, sesuatu yang mempunyai dasar atau sandaran warid daripada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minka. Artinya, hai Tuhanku, berlindung aku kepadamu daripada kejahatan daripadamu. Maka jika tiada kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, niscaya tiada minta berlindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Maka nyatalah daripada itu bahwa segala perbuatan baik dan jahat itu terbitnya juga daripada Allah Ta'ala juga datangnya, seperti yang terdahulu sebutnya itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Qul kulu min indillah. Katakanlah olehmu ya Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah. Surat An-Nisa ayat 78. Itu tafsirnya beliau. Sahdan dibuat misal oleh setengah daripada arif billah karena menghampirkan kepada paham juga tidak pada hakikatnya, maka adalah segala makhluk hamba itu seperti umpama wayang yang diperlakukan akan dia oleh dalang. Nah, dalang itu pengendali wayang, barang bagai
jenis kelakuan, maka seperti tiada bagi wayang yang punya perbuatan sendirinya. Demikian itulah hamba dengan Tuhannya. Wassalam. Tetapi sungguhnya pun seperti demikian itu, yakni segala perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala jua. Maka jangan engkau melampaui akan syariat Muhammadiyah. Jadi syariat yang ada itu syariat, cuma syariat itu jangan dilanggar, nggak boleh. Yaitu wajib atas mengerjakan akan segala yang disuruhkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan wajib atas menjauhkan segala yang dilarangnya. Jangan sekali-kali itikad gugur taklid syar'i atau syariat. Jadi segala kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Jadi tidak boleh melanggar. Jar guru kami itu tasawuf yang benar itu berada pada syariat, di atas syariat yang benar. Gitu. Bermazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i itu sholatnya 3 kali aja batal, itu ulang lagi. Harus disiplin dia dalam syariat, disiplin dia dalam ilmu batin, tasawuf, ma'rifat. Jadi harus disiplin semuanya. Maka jikalau engkau itikat gugur taklid syar, niscaya jadilah engkau kafir zindik. Tidak mau mengerjakan syariat di zindik. Makanya Imam Malik berkata, bertasawuflah engkau, barang siapa bertasawuf tanpa syariat itu zindik, barang siapa bersyariat tanpa tasawuf itu jahil atau fasik. Barang siapa yang mengumpulkan keduanya maka sempurnalah ia, yaitu tasawuf dan syariat dan tasawuf. Nauzubillah menjalik bagi orang yang disebut kafir zindik. Maka berpeganglah engkau pada syariat Muhammadiyah, itu syariat Nabi Muhammad, serta engkau itikadkan dan engkau pandang dengan mata hatimu akan segala perbuatan itu daripada baik dan jahat sekalian dengan perbuatan Allah Ta'ala. Dan lepaslah engkau pada seketika itu daripada syirik kafir dan lainnya, daripada segala perkara yang tersebut itu, karena manakala engkau pandang kepada dirimu itu ada baginya suatu perbuatan dari sini engkau daripada syirik kafir. Dan jikalau lepaslah engkau daripada syirik jali sekali, syirik jali yang tadi kan, kesirikan yang dilakukan terang-terangan syirik jali namanya, memberi kopi pahit, apakah lagi bubur merah, bubur putih, memberi kepada makhluk yang doib itu yang bisa memberi manfaat dan mudarat, jangan, itu syirik jali namanya. Pokoknya kalau kita sudah melakukan itu, pernah cepat-cepat bertobat sebelum mati, karena tobat itu masih dibuka oleh Allah sebelum mati. Sekalipun dan arti syirik jari itu menduakan Allah Ta'ala, umpamanya tapi tiada lepas dan keluarkan daripada syirik, seperti firman Allah, wa ma yu'minuna aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tiadalah percaya kebanyakan daripada mereka itu akan Allah, melainkan padahal mereka itu menyekutukan akan Dia. Surat Yusuf 106. Dengan sebab memandang wujud yang lain daripadanya dan dengan sebab membangsakan perbuatan itu kepadanya. Sebab itulah kata Sayyidi Umar Al-Farid radhiyallahu anhu, seorang tokoh sufi kenamaan, lahir di Syam, wafat di Mesir pada abad 7 Hijriah. Walau khatarat lil fi siwaka iradatun alal khatiri sahwa qadaitu biridati. Jikalau terlintas di dalam hatiku suatu pendapatan yang lain daripadamu atas hatarku itu apa? Lintasan pemikiran yang tergores di hati, maksudnya hatir ya, was-was, perasaan was-was lah gitu kan. Jikalau dengan lupa sebab niscaya aku hukumkan diriku itu dengan murtad. 82 berbalik belakang, berbalik menjadi kafir. Nah, maksudnya jikalau beliau itu katanya terlintas di dalam hatinya tuh selain Allah, maka murtad dia mengatakan gitu, maka hukumkan diri murtad. Jadi orang arif billah itu
orang bermakrifat itu tidak lepas daripada Allah dan hatinya dalam qalbunya. Demikian. Sangat panjang sekali, bertahap kita, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti dalam lanjutan. Ini afal masih banyak sebenarnya, tauhid afalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.